Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, di tengah hujan yang mengguyur bumi Ciputat sejak maghrib tadi kita mulai pertemuan ini. Mungkin banyak kawan yang belum sempat datang karena hujan yang agak besar. Kawan-kawan sekalian, ini diskusi kita yang kesekian kalinya, dan hari ini yang akan bicara adalah salah seorang kawan kita, tokoh yang sangat terkenal, Ade Armando. Ade Armando kita tahu sehari-harinya sebagai dosen di Universitas Indonesia, pernah menjadi komisioner KPI dua periode yang lalu kalau tidak salah. Dan yang penting setiap hari Ade Armando menulis di Facebook, kemudian dikutuki oleh ratusan sampai ribuan orang. Saya kira tidak ada orang Indonesia yang begitu populer di Facebook, yang dicaci maki setiap hari itu, kecuali Ade Armando. Ada juga beberapa yang membela, tapi yang membela kemudian habis juga dicaci maki. Tema diskusi kita kali ini soal televisi Indonesia, dan kita semua tahu ini adalah buku Ade yang terbaru, yang baru di launching. Ini judulnya, ada di Gramedia, judulnya Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global. Ini saat sudah beredar di Gramedia kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan buku ini diangkat dari disertasi Ade Armando tahun 2006. Jadi 10 tahun yang lalu, pastilah buku ini sudah mengalami banyak perubahan ketika akan dicetak dalam bentuk buku. Diskusi ini seperti biasa akan berlangsung kurang lebih nanti sampai jam 9. Jadi silahkan, biasanya pembicaranya bebas saja, Dek. Jadi mau ngomong berapa lama, setengah jam, setelah itu nanti kita akan diskusi. Ya. Silakan, Adek. Ya, terima kasih, Za. Pertama-tama saya bukannya basa-basi, tapi saya terus terang menyatakan rasa syukur dan terima kasih buat kehadiran teman-teman semua, dan juga terutama terhadap kepada Denny dan kawan-kawan, kepada Denny terutama untuk bisa menyelenggarakan acara ini. Kenapa saya bilang nggak basa-basi? Karena di Indonesia ini nulis buku itu nggak gampang, susah, nggak ada duitnya kecuali Fat kali ya. Jadi dan kadang-kadang udah ditulis pun nggak ada yang peduli juga gitu ya. Jadi setiap ada acara di mana orang mengapresiasi karya ilmiah gitu ya, buku itu dibaca dan didiskusikan, itu selalu sangat menyenangkan buat si penulis. At least merasa bahwa buku ini ada gunanya juga ya. Jadi terima kasih untuk itu. Dan terima kasih untuk mau datang ke sini dalam kondisi yang bumi Ciputat diguyur hujan ini. Saya kagum pada Anda semua, dan mudah-mudahan effort Anda ke sini ini ada dibalas dengan manfaat oleh saya dan diberi pahala dari atas sana. Yang kayak gini masa dianggap ateis, Pak? Nah, tapi yang saya akan baca ini barangkali ada yang datang berharap saya akan bicara hal-hal yang di Facebook itu. Maaf ya, saya nggak akan bicara itu. Karena saya akan bicara tentang sebetulnya subjek yang menjadi pusat perhatian saya selama ini sebagai seorang tanda petik ilmuwan, yaitu tentang media massa, terutama lagi wabil khususnya adalah televisi. Jadi buku ini adalah buku kedua saya, betul tadi dikatakan Elza, yang ini tuh sebetulnya rewriting dari disertasi yang 10 tahun yang lalu. Ya, saya berusaha tulis ulang, bahkan tesisnya saya ubah sebetulnya. Tesis disertasi saya berubah di buku ini. Ditambah lagi dengan data-data terbaru dan updating lah ya. Di luar itu saya rasa
ya betul. Jadi kalau Anda pernah baca disertasi saya, Anda akan mengatakan bahwa ini cuman beberapa chapter yang sama dan itu pun lebih ke teori-teori dasar dan data-datanya. Nah, tapi saya mulai dulu dengan Anda yang teman-teman mahasiswa ini nonton TV nggak ya? Nggak, saya mau kasih lihat rating peringkat tertinggi di Indonesia pada tanggal 15 Agustus. Ya. Mungkin Denny nggak akan menemukan ironinya, cuman kalau Anda tahu acara televisi kita, Anda akan tersenyum lah at least. Ini rating 15 Agustus. Nomor 1 itu Anugerah Cinta, nah, mainannya Fat nih. Sinetron, apalagi Anugerah Cinta. Sinetron 5,7. 26 tuh share, artinya pada hari itu, pada jam itu 26% orang yang lagi menghidupkan TV itu menonton Anugerah Cinta menurut Nielsen. Nomor 2 Anak Jalanan. Bukan, Anak Jalanan itu siapa ya pemainnya? Apa? Iya, anak-anak SMA itu. Nomor 3 Ranveer dan Ishani. 4 Malaikat Kecil dari India. Utaran, tahu Utaran? Tahu? Oke, at least ada satu yang Monik tahu ya. Oh, Mami nonton ya? Setiap sore ya. Tapki, Upin Ipin, Tukang Ojek Pengkolan, Adit dan Sopo Jarwo, stand up comedy tuh. Sinetron itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 animasi. Karena biasanya kita pisahkan tuh animasi dari sinetron. 1 ini stand up comedy itu. Ya. Tapi yang terpenting dari gambar ini adalah pertama, mayoritas acara dengan rating tertinggi di Indonesia itu lokal. Ya, jangan ngomong mutu ya. Tapi dia lokal. Ada 3 dari India. Ranveer dan Ishani, Utaran dan Tapki. 1 dari Malaysia, Upin dan Ipin. Sehingga untuk sementara saya akan katakan bahwa sebetulnya acara-acara yang paling populer di televisi kita adalah acara-acara lokal. Nah, ini akan seperti gambaran ini menunjukkan bahwa televisi Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Nah, ini bagi Anda, bagi kita, ini nampak seperti yang akan saya bicarakan dalam buku ini sebenarnya tesis imperialisme media. Penjajahan media oleh Barat gitulah kira-kira. Kalau pakai data ini, Anda akan bilang nggak benar tuh. Nggak ada, ternyata kita nggak dijajah. Nah, saya ingin tunjukkan melalui buku ini, argumen itu simplistis. Dengan menggunakan data-data semacam itu, kemudian kita mengatakan kita itu sudah menjadi tuan rumah dan kita tidak terdominasi, itu simplistis. Karena tesis dari buku saya adalah bahwa apa yang disebut sebagai ini, teman-teman mahasiswa belajarnya bukan belajar komunikasi kan? Komunikasi. Nah, kalau bagi teman-teman yang belajar itu pernah dengar teori kritis nggak? Teori kritis itu artinya yang merujuk pada pemikiran-pemikiran bapaknya tuh orang yang namanya Karl Marx itu. Ya. Nah, saya ingin menggunakan kerangka itu untuk membaca pertelevisian di Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan bahwa buku ini kalau Anda baca dari ujung ke ujung, apa yang dikatakan oleh mereka yang percaya pada tesis imperialisme media itu benar. Kita pada dasarnya being exploited. Ya, termasuk Elza yang penggemar sepak bola itu harus sadar ketika nonton MU itu we are being exploited gitu lah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada guilty feeling pleasure apa? Guilty pleasure. Minimal ada guilty-nya. Jadi ketika Anda nonton tuh ada perasaan bangsat nih ya gitu ya. Tapi nonton terus gitu. Kayak rokok. Itu lebih parah kalau itu. Oke. Nah, jadi buku ini tentang apa? Saya berusaha mengantar agar karena gini, sebetulnya buku ini ditujukan pada pembaca umum, tapi terus terang mau tidak mau sebetulnya ada asumsi yang membaca ini
sudah punya pemahaman yang cukup tentang media massa. Nah, untuk presentasi ini saya ingin mengajak Anda untuk masuk dulu kepada perdebatan teoritiknya. Ya. Jadi gini, ada media massa. Nah, media massa itu punya peran apa sesungguhnya dalam sebuah masyarakat, dalam demokrasi? Saya simpelkan menjadi ada dua pendekatan sebetulnya. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang mungkin bagi kita yang bergerak dalam bidang demokratisasi media itu kita percaya. Yaitu bahwa media massa adalah kekuatan yang independen untuk mengontrol negara, mengontrol mereka yang berkuasa dan seterusnya. Dalam kepustakaan kami mereka itu yang percaya pada itu disebut sebagai kalangan pluralis, yang harus dibedakan dari pluralisnya kaum liberal ya. Tapi kalangan percaya pada pluralis atau fungsionalis. Artinya dia percaya bahwa sebetulnya kuasa itu ada di mana-mana. Tidak ada satupun pihak di masyarakat ini yang menguasai kekuasaan. Kita masyarakat sipil punya kekuasaan yang sama dengan mereka yang duduk di parlemen. Karena itulah kita mengontrol mereka. Media massa dalam perspektif ini adalah sebuah kekuatan demokratisasi. Oke, watchdog of the government gitulah kira-kira. Ya buat teman-teman yang belajar komunikasi pasti familiar dengan istilah itu kan. Watchdog of the government, kontrol pemerintah. Tapi ada satu perspektif lain yang adalah kaum kritis. Kaum kritis sebaliknya memandang bahwa media massa itu adalah terutama instrumen. Dari siapa? Dari pemodal. Nah dalam hal ini kekuasaan itu tidak dimiliki secara setara antara masing-masing bagian dalam masyarakat. Pemodal adalah yang menguasai sebetulnya. Bagi mereka yang belajar teori-teori Marx tentu ingat kan tentang basis dari segalanya adalah ekonomi. Semua di luar itu adalah suprastruktur kan gitu. Nah, si Marx itu nggak pernah secara khusus ngomong soal media massa. Kenapa? Saya duga karena dia keburu mati sebelum media massa tumbuh. Jadi ketika Marx hidup, dia ada menyebut tentang media massa, tapi dia hanya menyebut koran. Karena itu abad 19 kan? Waktu itu belum ada televisi, belum ada radio, belum ada film dan seterusnya. Dia cuma bicara koran. Sehingga dia tidak banyak bicara tentang media massa. Tapi Marx ini punya pengikut. John juga ya, kan muridnya Marx ya. Kalau dilacak. Kalau gimana Wan? Kalau ketika kita muda gimana? Kalau kita mahasiswa kelewatan kalau kita nggak Marx ya. Kalau udah tua seumur kita masih percaya Marx juga kelewatan. Tapi enggak gitu ya kira-kira ya. Cuman kalau Anda ingat Marx itu punya murid-murid. Pada abad 20 kumpulan muridnya itu ada antara lain ya, saya menyederhanakan. Ada di Frankfurt kan? Nah namanya sekolah Frankfurt, Frankfurt School. Salah satu orang yang paling jagoannya adalah yang namanya Theodor Adorno. Ya. Nah Theodor Adorno kemudian menggunakan sebuah istilah yang kunci banget sampai sekarang. Dan kita perlu ketahui kalau kita belajar komunikasi. Dia sebut media massa itu adalah industri kebudayaan. Nah maksud dia dengan industri kebudayaan adalah industri yang memproduksi dan mereproduksi kebudayaan. Bayangin loh, industri yang membentuk our norm, our values, our lifestyle, itulah industri kebudayaan. Itu kata si Adorno. Nah si media massa itu adalah sebenarnya kekuatan untuk mengukuhkan, memberikan legitimasi atas teman-teman familiar ya dengan istilah hegemoni modal kan. Jadi itu argumen utamanya. Dalam hal ini kaum neo-Marxis tidak melihat media sebagai sekedar bahkan mereka nggak lihat ini sebagai sekedar instrumen, tapi betul-betul sebagai sebuah kekuatan independen pembentuk kesadaran, consciousness. Jadi kalau orang pluralis itu percaya media massa sebagai kekuatan independen dalam memperjuangkan demokrasi, kalau kalangan kritis melihat dia sebagai kekuatan independen, tapi dalam rangka melanggengkan kekuasaan pemodal. Itu gambaran gampangnya tentang dua teori itu. Nah kajian komunikasi kritis ini, itu nggak laku dulu di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Zaman saya kuliah, zaman istri saya kuliah, kami kan 80-an nih, sama Elza, Denny di fakultas seberang, ya, samping ya. Teori-teori kritis itu kita belajarnya di luar kampus kan. Boro-boro boleh belajar di kampus kan.
Kalau sekarang Anda barangkali beruntung bisa. Tapi pada intinya sebetulnya kajian kritis dalam artian mazhab Marx ini nggak laku dalam studi komunikasi. Kalau orang bicara komunikasi, barangkali teman-teman komunikasi yang di sini juga bisa share, itu bayangannya adalah menjadi PR, menjadi jurnalis, menjadi advertising, kerja di broadcasting dan seterusnya. Nggak ada kaitannya sama basis, suprastruktur, infrastruktur, hegemoni, nggak ada urusan gitu loh. Jadi untuk waktu yang lama dan karena kebanyakan dosen komunikasi di Indonesia itu aslinya sekolahnya di Amerika, bukan ke Jerman gitu ya, pulangnya ya bawa teori-teori ini. Makanya sebetulnya untuk waktu yang lama kajian-kajian kritis ini nggak laku, nggak banyak yang melakukannya. Tapi masalahnya pada tahun 90-an ini industri media itu begitu tumbuh, terjadi konglomerasi, terjadi faktor-faktor kayak kalau di Amerika Rupert Murdoch, di kita Haritanu, di mana pemilik media main di politik dan semacamnya, akhirnya secara tidak terhindarkan orang kembali menganggap penting nih untuk mengkaji media massa tidak lagi sekedar sebagai teknis, profesi dan seterusnya, tapi sebagai bagian dari struktur ekonomi politik yang lebih luas. Nah, salah satu orang yang saya gunakan di sini bapaknya adalah namanya Herbert Schiller. Herbert Schiller itu bahkan konsentrasinya adalah pada TV swasta. Ya. Dan Herbert Schiller ini bicara tentang internasionalisasi TV swasta. Maksudnya apa? TV sebetulnya yang namanya karakter komersial televisi itu atau broadcasting itu sebetulnya nggak berlaku secara universal ya. Ini teman-teman di sini barangkali banyak yang nggak sadar tuh ya. Seolah-olah kalau ngomong televisi ya swasta. Sebetulnya karakter swasta itu adanya di Amerika Serikat. Untuk berpuluh tahun Eropa itu kalau kita ngomong broadcasting yang kuatnya bukan swasta, tapi public broadcasting. Contohnya apa misalnya? BBC kalau di Inggris. Kalau ke Australia Anda tahu ABC, Australian Broadcasting Corporation. Jepang NHK. Kalau ke Korea KBS, Korean Broadcasting Service dan seterusnya. Jadi sebetulnya yang karakternya komersial itu Amerika. Tapi sejak tahun 90-an terjadilah yang disebut oleh Schiller ini. Schiller ini nulisnya tahun 70, bayangin loh. Dia tahun 70 udah nulis ini akan terjadi. Benar terjadi 90-an. Seluruh dunia pelan-pelan mengadopsi TV komersial. Jadi event Inggris yang tadinya dikuasai BBC, sekarang BBC itu punya pesaing namanya Sky TV yang dimiliki oleh Rupert Murdoch. Nah, buat Anda yang terlalu muda, Anda harus tahu bahwa Anda lahirnya tahun berapa ya kira-kira? Ini anak-anak mahasiswa nih. 95. Anda? Oh, Anda 8 ya, kirain 9 juga. Oke. 9 ya. Nah, teman-teman yang lahirnya tahun 90-an itu harus tahu bahwa sampai tahun 89 di Indonesia itu cuma ada satu TV. Namanya TVRI. Siarannya dari jam 5 tutup jam 11. Betapa sedihnya hidup kami ya. Anda kebayang gak itu? Hitam putih. Sempat hitam putih. Enggak, hitam putih sempat berwarna kemudian ya. Nah, untuk dunia dalam berita jam 9. Siaran. Oh banyak Klompen Capir dari desa ke desa. Guys. Dian Kelana, ya Allah. Sedih banget deh. Ya ada Lost Man. Ini untuk menggambarkan kemiskinan. Saya mau kasih contoh gambaran kemiskinan saya waktu itu ya. Jadi Den, ketika TV berwarna itu lahir tahun 80-an kan? 80-an awal. Tadi kami TV hitam putih. 80-an awal tuh berwarna. Oh, enggak ada. Ngapain pakai remote? Boeing cuma satu channel. Suka berlebihan. Ngapain pakai remote? Orang hidupin satu. Enggak bisa pindah-pindah channel. Enggak perlu. Betul kan? Nah, cuman saya mau gambarin ini. Kemiskinan kami itu gini. Keluarga kami nggak sanggup beli TV warna, Den. Orang lain udah pakai TV warna kan? Akhirnya kami pakai apa? Blue screen. Pernah ingat nggak? Blue screen itu screen warna biru. Ditaruh di depannya TV kita.
Sehingga seolah-olah biru. Dan kita bahagia ya. Dipikir-pikir goblok banget ya. Jadi itu masa generasi tua tuh kayak begitu tuh. Ini teman-teman harus apresiasi apa yang terjadi sekarang ya. Tapi kembali ke si Schiller, dia bilang itu internasionalisasi sistem komersial di mana-mana akan terjadi. Ya. Dan terjadi di Indonesia tahun 89 lahir pertama-tama RCTI di Indonesia. Kemudian lahir SCTV di Surabaya, lahir TPI, lahir Antv, lahir Indosiar. Dalam waktu sekitar 3-4 tahun kita punya 5 TV swasta sekaligus. Tahun itu 5 di era Soeharto, begitu Habibie tambah 5 lagi. Latif yang sekarang jadi TV One. Trans TV masih. Global TV, Metro TV, satu lagi ini TV-nya Kompas, TV 7. Oke. Baru belakangan terus lahir Net TV, Kompas TV segala macam. Kalau sekarang udah banyak. Tapi saya mau gambarkan semula kita cuma satu, pemerintah. Tahun 90-an itu dengan cepat dirombak semua menjadi seperti yang kita alami sekarang. Nah, teorinya ya kembali ke si Marx tadi, teorinya tuh kira-kira gini. Para teorisi kritis ini percaya bahwa kapitalisme itu tidak hanya eksploitatif di dalam negeri, tapi eksploitatif dalam hal hubungan antar negara. Jadi kira-kira dunia pertama itu butuh pasar untuk produk-produknya. Maka dia harus menciptakan pasar di luar negeri. Tapi pasar yang dia butuhkan, bukan produsen. Maka menurut para teorisi kritis ini, negara maju yang selama berabad-abad itu sudah menjalankan penjajahan, sekarang pun ingin melanjutkan imperialisme tersebut. Ya. Tapi bedanya gini, kalau dulu di zaman VOC itu, di zaman Hindia Belanda, di zaman Prancis punya jajahan di mana-mana, mereka menguasai dunia itu dengan senjata. Pasca Perang Dunia Kedua, ini nggak bisa lagi dilakukan. Maka cara yang harus dilakukan adalah membuat orang yang terjajah itu menerima penjajahan mereka. Maka istilah yang digunakan oleh mereka adalah imperialisme by consent. Imperialisme dengan persetujuan. Nah, bagi Anda yang pernah belajar kapitalisme, kritik-kritik Marx itu kan itu terjadi di dalam negeri mereka kan. Pemodal itu mengeksploitasi buruh. Tapi kenapa buruh tidak melawan? Karena ada yang namanya false consciousness. Kesadaran palsu. Orang-orang yang ditindas itu merasa bahwa hidup baik-baik saja. Bahwa kaya miskin itu adalah takdir Tuhan. Ya. Karena itu kalau mereka miskin ya sudahlah terima saja. Itu dilakukan dengan mekanisme apa? Agama, budaya, media massa dan seterusnya. Nah ini hal yang logika yang sama itu dipakai untuk menjelaskan hubungan antar negara. Sebetulnya dunia itu menurut kalangan kritis itu tidak adil. Ada yang namanya core, ada yang namanya periferi. Ini zaman kita kuliah dulu banget Dan. Dan ini masih ketawa-ketawa karena awal-awal 80-an ya kayak gini kita belajarnya. Ketergantungan dan keterbelakangan ya. Teorinya gitu. Jadi kita ini sebetulnya hubungan antara kita dengan negara-negara pusat itu tidak adil. Tapi kita tidak merasa itu tidak adil karena kita merasa nyaman dengan ketidakadilan itu dan menganggap bahwa ya salah sendiri kita nggak kerja keras sih. Jadi kalau mau ngejar ketertinggalan itu adalah dengan kerja keras gitu kan. Jadi strukturnya itu tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah mungkin kultur, mungkin effort dan seterusnya. Nah ini bisa terjadi selama berabad-abad karena dunia pertama terus mencekoki kita, kebudayaan kita dibentuk agar kebudayaan kita serasi dengan kebudayaan mereka. Kita dibuat percaya bahwa tidak ada yang salah dengan tadi menonton MU setiap minggu itu. Bagi kalangan kritis, ini bermasalah, tapi saya juga termasuk yang nonton, jadi nggak apa-apa ya. Ini antara teori sama praktek. Iya. Sambil bilang, ini nih eksploitasi ini sebenarnya. Jadi
Saya di buku ini menggunakan di chapter 1 itu dan langsung di komentar Elza, MU kan. MU datang ke Indonesia nggak jadi main gara-gara ledakan bom. Tapi MU tetap dibayar. Nggak adil kan? Mestinya kalau saya jadi MU saya bilang kan nggak jadi pertandingannya. Maaf ya saya pulang. Bahkan nggak pulang, nggak datang kan? Udah kan selesai. Ini enggak, kita harus bayar. Nah itu adalah perwujudan atau ilustrasi dari ketidakadilan hubungan tersebut. Jadi kita mengundang tim-tim barat itu datang ke sini bermain, kita bayar miliaran rupiah kan, untuk bertanding hanya 1,5 jam. Dan ingat loh permainan mereka ketika mereka main di sini, itu main-main loh. Menangnya 7-0 tapi. Apa? Apa? Iya bukan tim inti ya. Ketika MU datang ke sini sih, waktu itu rencananya katanya Rudinya datang, Van der Sar datang dan seterusnya. Ya, tapi supaya jangan kemana-mana, saya ingin kembalikan ke argumen awal itu ya. Nah orang yang bicara itu namanya Johan Galtung. Ya, awalnya kemudian dipakai oleh beberapa pemikir lainnya. Jadi penjajahan tidak dilakukan dengan menggunakan paksaan, melainkan melalui consent. Untuk itu diperlukan cultural leveling. Cultural leveling itu adalah kesejajaran kebudayaan. Kita merasa budaya kita sejajar dengan budaya negara-negara di core tersebut. Jadi gampangnya kalau dalam ilustrasi ini biasanya kalau mereka makan hamburger, kita juga makan hamburger. Kalau mereka nonton siapa namanya grup siapa sih grup musik yang sekarang terkenal, Fat? One Direction, nah ya. Maaf ya, kita tua sih. Scorpion. Iya. Menghina sekali. Masa Scorpion? Lama-lama ini loh, The Beatles sih. Oke. Jadi mereka naik Ferrari, kita naik Ferrari gitu loh, ya. Penjajahan budaya ini akan melanggengkan eksploitasi tanpa perlawanan karena pihak yang terjajah menganggap kondisi ini sebagai sesuatu yang alamiah dan bahkan layak dinikmati. Nah kemudian yang sama pentingnya dari argumen ini adalah gini, atau yang juga penting dari argumen ini adalah para pemodal di pusat-pusat kekuasaan itu, di center itu, karena center dan periferi ya, itu sebenarnya nggak peduli dengan rakyat kecilnya, rakyat kecil di dunia ketiga. Bagi mereka yang terpenting adalah kita, kalangan ini nih, kalangan elit. Karena apa? Ya karena dua hal. Karena kalangan elit inilah yang akan menentukan arah kebijakan di sebuah negara. Rakyat tidak. Kedua, kalangan elit inilah yang bisa belanja. Rakyat tidak. Karena itu yang menjadi pusat perhatian adalah kalangan elit di sebuah negara. Dan dalam hal ini televisi adalah sebuah komponen penting. Kenapa? Coba bandingkan televisi dengan media-media lainnya. Televisi itu adalah media yang 24 jam siaran. Koran enggak, majalah enggak. Radio iya, tapi tidak ada gambar, hanya suara. Film lebih jarang kita nonton. Buku apalagi. Jadi dari semua tipe media yang ada, ini teori tahun 70-an ya, adalah televisi. Anda yang ada di generasi digital akan bilang, YouTube gitu ya. Setuju saya. Jadi harusnya studi kelanjutan dari ini adalah komunikasi digital. Jadi bukan hanya televisi, tapi juga YouTube dan seterusnya. Nah jadi kita kan kembali kepada teori ketika belum ada komunikasi digital ini. Dari semua media yang ada, yang paling efektif membangun cultural leveling itu adalah televisi. Nah, menjadi masalah kalau di sebuah negara televisinya bukan televisi swasta. Kayak TVRI, ingat nggak TVRI? TVRI itu dulu mula-mula beriklan, sempat beriklan. Dan TVRI dulu walaupun jadul gitu, itu populer kan? Iya nggak Mon? Ya kita nonton TV kan, TVRI kan. Film-film barat tuh kita tauin dari TVRI kok. Mission Impossible ya.
Apa? $6 million Man. Nah itu kan nggak tahu nih anak-anak ini. MacGyver tuh RCTI. Udah eranya RCTI. Chips. Manix. Wah, ini orang-orang tua kalau ngomong nggak lama nih. Animal Plan apa sih? Ya pokoknya gitu ya, yang berubah-berubah. Nah, Monik langsung bilang, aduh ini orang-orang tua. John, kita seumuran gak sih John? Lo diem aja deh, kayaknya berusaha menghindari. Apa? Tujuh 61 ya, sama lah ya. Oh mungkin dulu Anda belum punya TV waktu itu. Oh iya. Bonanza, Star Trek ya. Aneh ya? Oke. Nah cuman walaupun ada hiburan, ada kamera ria ya segala macam. Tapi pada dasarnya kan pemerintah. Karena kalau pemerintah itu nggak mungkin terlalu tunduk sama kebutuhan untuk menyajikan muatan yang entertaining dan segala macam. Makanya isinya adalah dari desa ke desa. Ada gitu ya. Nah sehingga atau public television yang saya bilang tadi, kalau sebuah negara mengadopsi public television, mereka tuh orientasinya bukan pada rating, tapi pada manfaat buat publik. Itu Jerman, Inggris dan seterusnya. Jadi yang paling ideal itu televisi swasta. Nah ingat nggak waktu TVRI pernah punya iklan, tapi semua dipadatkan di sebuah acara namanya Manasuka Siaran Niaga. Ini buat teman-teman yang baru nih pasti nggak kebayang nih. Setengah jam isinya iklan semua. Setengah 6, wah hafal jam. Selama setengah jam isinya iklan aja. Jadi begitu masuk ke acara udah nggak diganggu sama iklan. Ya, nah itu tidak menguntungkan buat para transnational corporations itu, cara semacam itu. Karena itulah di seluruh dunia menurut teori ini didorong agar orang-orang mengadopsi televisi komersial. Kalau waktu itu sebetulnya radio udah radio komersial kan, koran udah ada iklan, tapi televisinya enggak. Makanya televisi menjadi salah satu pihak yang paling diharapkan menjadi komersial. Nah, kenapa kemudian menurut teori ini televisi swasta di negara-negara berkembang akan bergantung pada program-program impor dari Amerika Serikat? Jawabannya sederhana. Argumen ekonomi, economies of scale. Ya, jadi dia bilang TV-TV komersial yang tumbuh di berbagai dunia ketiga ini harus mengisi siarannya dengan program yang menarik kan? Siapa yang paling bisa menyajikan muatan itu adalah Amerika. Karena Amerika sudah berpuluh-puluh tahun mengembangkan televisi, dia bisa jual dengan harga yang murah, dia bisa menarik pengiklan. Karena itu dalam bayangan aslinya teori ini menganggap bahwa begitu televisi komersial itu lahir, dengan sendirinya dia akan membutuhkan program-program impor dari terutama Amerika Serikat. Dan terjadi sebetulnya di tahap-tahap awal RCTI dulu, ya. Kalau tadi gambaran 10 peringkat tertinggi itu Indonesia semua plus India tadi. Kalau zaman dulu tuh itu MacGyver itu, Charlie's Angels, Wonder Woman, Baywatch, weh, Irwan Air Force ya. Wah kacau. Masa yang dihafalin Baywatch. yang itu kan top of mind kan Den. Film. itu era jahiliyah emang. Karena semua film bisa muncul di Indonesia waktu itu. Yeah. Udah kenapa? Udah kacau ya? Udah gemuk ya, udah tua. Nah jadi dia berargumen gitu. Ini sederhananya seperti itu. Nah di dunia berlangsung sejak 90-an, itu bukan cuma di Indonesia sebenarnya. Di seluruh dunia. Bahkan negara-negara yang tadi saya katakan kayak Eropa itu, yang semula dikuasai oleh televisi publik, sejak 90-an berubah. Ya. Walaupun bedanya gini, kalau di Indonesia TVRI tadinya terus datang TV swasta. Tapi TVRI-nya kemudian kayak dianaktirikan.
ditinggalkan aja, yang tumbuh TV swasta. Ini bedanya sama banyak negara Eropa nggak begitu. Termasuk Malaysia. Malaysia tuh punya TV Malaysia TVM. Pemerintah itu. Nah begitu Malaysia punya TV swasta, TVM-nya tetap dibesarin. Kalau di Indonesia enggak. Ingat nggak TVRI dulu kita bayar iuran, Mon? Iya. Dulu TVRI hidupnya dari iuran. Kita bayar iuran tuh. Sekarang siapa yang masih bayar iuran? TVRI sekarang hidup segan mati tak mau karena satu-satunya penghasilan dia adalah APBN. Jadi kalau pemerintah yang lagi bilang kita nggak punya duit, ya udah drop, ya. Nah kalau di negara-negara lain yang udah punya TV pemerintah, TV publik, itu dilindungi terus si TV publik dan TV pemerintahnya. Tapi TV swastanya lahir, berkembang. Jadi ini ceritanya jadi panjang, tapi Fat bertanya dengan baik sekali. TV swasta bayar nggak ke TVRI? Jawabannya enggak. Ya, tapi pernah ada suatu masa ketika TVRI itu TV swasta itu lahir, TVRI tadinya nggak setuju. Akhirnya diiming-imingi, biarin deh ada TV swasta. Nanti 12,5% dari iklan yang diperoleh ke TV swasta akan diberikan kepada TVRI. Nyogoknya itu berhasil. TVRI seneng. Jadi setiap ada TV swasta baru asik, ada tambahan 12,5%. Tapi jalan nggak? Enggak. Kenapa nggak jalan? Karena pemilik TV swastanya namanya anak Soeharto. Bambang Tri kan? RCTI itu Bambang Tri. TPI Tutut. SCTV Sudwikatmono. Itu apa ya? Sepupu Soeharto. Jadi kalau ditagih, galakan yang ditagih. Nggak ada. Pulang. Nggak ada katanya. Itu orde baru begitu bos ya. Teman-teman jangan bayar. Hancur ya. Itu negara hancur aja, suka-suka aja. Lowong lahirnya TV swasta tahu nggak gimana? Bambang. Ada orang namanya Peter Sondah. Tahu kan Peter Sondah? Mau bikin TV, nggak dapat, ditolak terus sama Departemen Penerangan. Enggak. Pusing kan? Bukan pusing, dia tahu. Wah ini mesti diakalin nih. Lewat siapa? Anaknya Soeharto. Siapa ya? Nah, Peter Sondah punya teman namanya Peter Gonta. Sesama Manado. Dia bilang ke Peter Gonta, ngomong dong sama Bambang, bikin TV swasta. Ngomong ke Bambang oke, bikin TV swasta. Jadi bayangin tadinya tuh Menteri Penerangan menolak ada TV swasta. Nah gara-gara jalur Gonta, Sondah Gonta Bambang datang ke Soeharto, Babe. Pak mau bikin TV swasta? Bikin, kata. Terus presidennya panggil menteri, Harmoko kan? Kok, ini anakku mau bikin. Gitu, beneran ya ini nggak beneran begitu. Cuman polanya tuh itu. TV kedua kan Tutut, sama. Mau bikin TV pendidikan, bikin kan, seterusnya. Jadi nggak ada, jangan bayangin ada blueprint ya. Mau kemana kita dalam 10 tahun, nggak ada. Bikin aja TV swasta, bikin. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Nah jadi, nggak ada. Kalau itu saya ya, buka warung. Yang cerita siapa? Yang cerita orang yang bikin TV swasta itu. Saya nggak usah sebut namanya ya. Cuman ada satu orang yang jadi orang kepercayaan Bambang, disuruh bikin aja. Bikinnya gimana? Ya belajarlah bikin TV swasta. Jadi orang ini berangkat ke Amerika dan belajar di sana TV swasta di Amerika. Gimana sih caranya bikin TV? Itu setelah diputuskan jadi gitu loh. Setelah ACC baru belajar bikin TV swasta tuh gimana ya? Baru berangkat ke Amerika. Terus hire beberapa orang Amerika bawa ke Indonesia, makanya isinya MacGyver itu tadi, Baywatch. Oke. Nah jadi saya mau bilang bahwa pertama terhadap
berbagai ilmuwan Indonesia mengatakan bahwa komersialisasi TV swasta Indonesia itu demokratisasi, itu saya akan bilang bullshit. Nggak ada, itu nggak ada hubungan sama demokrasi sama sekali. Ini pembukaan pasar, ada kroni, itu aja. Enggak, itu ada beberapa kolega saya yang bikin teori itu. Saya bilang, apa buktinya bahwa TV swasta itu bagian dari demokratisasi? Ya buktinya adalah menjelang jatuhnya Soeharto itu, ingat nggak? Memang TV swasta secara agak berubah kan? Itu memang menarik sebagai sebuah studi, itu pasti menarik. Karena buat teman-teman yang barangkali waktu masih terlalu muda, menjelang jatuhnya Soeharto, bahkan televisi anaknya Soeharto itu menjatuhkan Soeharto. Bambang Trinya udah nggak tahu kemana soalnya. Jadi betul-betul televisinya dijalankan oleh ya wartawan-wartawan itu aja. Tapi menurut saya itu bukan merupakan bukti bahwa televisi swasta sebagai entitas adalah bagian dari demokratisasi. Enggak. Ini cuman masalah kapitalisme aja. Dan kapitalisme ersatz gitu loh. Bukan kapitalisme beneran. Anak dikasih, ya udah dia bikin aja macam-macam. Oke, jadi gitu ya. Nah, saya menggambarkan di buku ini juga, dan Anda harus paham bahwa TV swasta itu betul-betul harus dibaca dengan konteks Indonesia tahun 80-an. Tahun 80-an tuh era di mana Indonesia semakin pasar bebas. Kita mulai mengenal hamburger kan. Saya nggak tahu Anda kapan pertama kali makan hamburger. Tapi buat saya itu tahun 80-an tuh kayak makan hamburger tuh kayak gitu loh, wow gitu ya. Dan prestisius banget, dan hanya makan hamburger karena diajak temen. Saya ingat banget namanya American Hamburger, ingat nggak ya? Oh Elza pasti nggak kan, pasti nggak makan. Ya nggak Zah? Kentucky. Pertama kali Kentucky dulu ya. Ayam kan, ayam goreng gitu ya. Wah tapi kan Kentucky ada ininya kentang. Ada kentang. Terus hamburger. Terus donat ya, dan kayak gitu-gitu loh. Itu era di mana Indonesia mengalami perubahan dari yang tadinya pola hidup sederhana menjadi mulai kita jeans Levi's gitu ya. Sepatunya apa? Sepatu orang kaya. Apa? Iya, cuman dia yang jawab loh. Emang kelihatan kelasnya nih kita. Kesenjangan kelasnya loh. Tapi mulai ada Adidas, mulai ada Nike. Itu tahun-tahun itu tuh. Ya, mulai ada mall. Ingat nggak Ratu Plaza? Ya, Aldiron. Bangga bener naik eskalator ya. Blockhouse. Ya, hebat. The best. Norak Monik, beneran norak kita waktu itu. Kagum ngeliat, mau naik eskalator kita ragu-ragu kan. Oh, jalan nggak nih, jatuh nggak nih? Nggak ternyata. Nah itu era di mana kita mengalami perubahan satu. Jadi sementara TV-nya cuma TVRI, ya. Jadi nggak nyambung antara si medianya dengan perilaku orang-orangnya. Terus ingat waktu itu mulai ada yang namanya, kalau Anda kan sekarang udah torrent segala macam ya. Udah bisa dibuka lagi. Oh, nanti kita ngobrol. Enggak, itu informasi. Bukan soal cerdas. Tahu enggaknya loh, cara bukanya gimana. Iya. Terus ingat ya, dulu tuh kita nontonnya yang namanya videotape. VHS dan beta. Ya? Enggak, mungkin Anda sih enggak tahu lah ya. Pernah lihat videotape enggak? Yang gede. Iya. Wah, itu udah. Ya. Dan gede guruk gitu ya. Cuman bayangin, tadinya kita cuma punya TVRI 1. All of a sudden kita bisa bawa pulang ke rumah, pasang di videotape kita, nonton film-film barat, Hong Kong segala macam. Dahsyat dong. Ya. Poin saya berubah masyarakatnya. Orang mulai ada alternatif. Ada parabola ya. Nih saya nggak mau ngelihat Monik, yang lain ada nggak yang punya parabola? Anda nggak punya pasti. Punya parabola nggak? Parabola tuh jangan bayangin parabola Innovation ya. Kalau sekarang kan kecil kan?
Ya. Kawatnya. Kalau dulu tuh gede, bisa diameternya berapa kali ya? Nah itu, untuk apain? Nangkep siaran dari luar negeri. Jadi masyarakatnya mulai berubah. Nonton videotape, ada satelit, kaset makin populer, kaset-kaset musik maksud saya. Ya. Dan dulu harganya cuma berapa ya? Zah? Dulu iya kaset dulu musik tuh bukan piringan hitam dong. Piringan hitam tuh sesudah piringan hitam kaset. Yang kecil itu loh. C60. Nah, ya. Iya. Benar. Oh, iya. Kata Siman kalau dia Roma Irama terus. Iya, boleh Roma Irama, Kus Plus kan. Tapi kan kaset kan. Jadi apa? Side A, side B. Iyalah. Enggak, ini kan generasi Anda masih dong ya. Anda masih kaset kan? Pakai Walkman deh. Walkman belakangan, ya kan 90-an. Iya, yang Walkman. Ada lagi yang gede, itu apa namanya? Apa? Bukan, tape gede kita gotong. Gaya benar gitu. Oh iya, Bombay itu. Biasanya kalau lagi ini, lagi apa? Lagi piknik, datang kayak gitu. Artinya masyarakat berubah, TV-nya TVRI. Film Hollywood makin banyak masuk ke Indonesia, antaranya karena 21. Ya. Nah, karena itulah ada desakan di kalangan menengah kota yang baru tumbuh itu untuk kita ini nih fed up nih dengan TVRI. Nah, di luar negeri sendiri ada rangkaian hal ini. Waktu itu Amerika dipegang Ronald Reagan, Inggrisnya dipegang Margaret Thatcher. Dua-dua ini orang neoliberal. Ya, maka mereka mendorong ekonomi pasar di seluruh dunia. Soviet runtuh akhir 80-an. Sebelum WTO ada yang namanya GATT, General Agreement on Trade and Tariffs. Itu mendorong terus agar semua negara anggota menerapkan kebijakan pasar bebas kan, privatisasi, deregulasi, privatisasi, liberalisasi. Dan ada sebuah episode yang saya tulis juga di buku itu tentang pernah ada upaya untuk menyeimbangkan arus informasi dengan mengatakan bahwa ini UNESCO pelakunya. Wahai negara-negara di dunia, marilah kita bersama-sama membangun struktur informasi yang lebih adil, yang lebih fair dan seterusnya. Dan itu anti pasar bebas sebetulnya. Nah, dia pun kalah. Ini emang agak cepat. Cuman saya ingin mengatakan begini. Kondisinya waktu itu eksternalnya itu semua mendorong agar lahir TV swasta. Dan akhirnya TV swasta. Tapi bedanya dengan negara-negara lain, kalau negara-negara lain tadi ada cetak birunya. Kayak Malaysia itu setelah sebelumnya cuma punya TV pemerintah, karena kondisi ini mereka bikin policy tentang TV swasta. Dan cuma satu TV swastanya. Jadi persaingannya tuh nggak bunuh-bunuhan. Kalau Indonesia tadi saya bilang RCTI, TPI, SCTV, Antv, Indosiar, 5. Kebayang nggak? Tiba-tiba pemainnya banyak. Ya. Nah, atau pilihan lain sebetulnya TVRI disuruh beriklan kembali, mengizinkan televisi swasta namun juga dengan mengembangkan TVRI, memilih kebijakan televisi publik, atau tidak terlalu cepat membiarkan lahirnya televisi swasta baru dengan jangkauan siaran nasional. Jadi poin saya adalah sebetulnya kalau saja waktu itu penataan TV komersial kita itu dilakukan secara tertata dengan baik, kondisinya akan jauh lebih baik dari apa yang kita lihat sekarang. Persoalan kita dengan sekarang tuh contoh paling gampang adalah harga hak siar sepak bola. Ya, gini. Penjual produk itu, program itu melihat kondisi pasar. Di Indonesia pemainnya banyak, artinya calon pembelinya banyak. Maka si penjual program di sana itu dengan enak memain-mainkan harga. Ya. Sebagai contoh, hak siar Piala Dunia. Hak siar Piala Dunia tahun 2002 itu cuma $5 juta. Cuma di Indonesia. Begitu tahun 2006 $10 juta. 2010 $40 juta.
2014 70 juta dolar. Dan selalu ada yang beli. Jadi mereka tuh diadu. Tadinya RCTI misalnya 5 juta tahun 2002. 4 tahun kemudian dia bilang berapa? Naik dia 7 juta. SCTV datang, gue 10. Dikasih 10. Jadi buat para produser program di sana, Indonesia tuh enak bener gitu loh. Ya. Nah, saya ingat sekali di awal-awal dulu tahun 94 Piala Dunia, itu yang koordinasinya tuh TVRI. Jadi pembelinya berhadapan sama penjual program di sana tuh satu, TVRI. Kemudian hak siarnya dibagi-bagi ke semua stasiun televisi yang lain. Saya ingat banget finalnya TVRI. Tapi babak penyisihan, perempat final tuh ada RCTI, ada ini, ada ini. 98 udah nggak mau. Mereka nggak mau. Rugi dia bilang, kita cuma kebagian satu pertandingan. Berantem. Nah, poin saya adalah ternyata semakin banyak pemain, kita tuh semakin banyak mudah untuk di exploited. Adu domba. Harga-harga semua apa Oscar, apa Rio de Janeiro, segala macam itu dijual dengan cara seperti itu. Bidding. Siapa yang paling mahal berani beli, ya. Nah, tapi bayangkan kalau saja sistem pertelevisian kita jauh lebih tertata tadi. Pemainnya jangan banyak, dibatasi dan seterusnya. Ini yang tadi saya bilang tidak melalui cetak biru yang jelas. Ini bagian ini saya ingin menggambarkan bahwa bagaimana hubungan antara pemodal dan pemerintah pada masa-masa lalu itu sangat tidak seimbang, dalam artian sebetulnya pemerintah itu sangat ditentukan polisinya oleh kepentingan pemodal. Saya bisa kasih contoh banyak, cuman contoh TV swasta tadi paling gampang kan. Sebagai contoh gini, ilustrasi lain. RCTI itu aslinya lahir sebagai TV Jakarta yang bisa ditonton hanya dengan membayar, pay TV. Ya. Tapi itu hanya bertahan 1 tahun. RCTI bilang setelah 1 tahun kami rugi. Ya. Dibuka aja deh. Jadi nggak usah pakai pay, nggak usah pakai decoder. Dibuka oleh pemerintah. Nggak sesederhana itu, cuman saya mau bilang bahwa gini, kan mestinya pemerintahnya bikin kebijakan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kan. Ya pay TV, oke ya, TV baru pay TV ya. Nggak bisa dong hanya karena setelah 1 tahun si pemain itu bilang rugi. Oke, kata pemerintah, kita ubah jadi gratis. Nah itu, contoh itu banyak banget sepanjang sejarah pertelevisian Indonesia sampai tahun-tahun belakangan. Baru sekarang ini rada lumayan di bawah Pak Rudiantara. Walaupun belum terbukti juga, tapi agak lumayan. Tapi kalau dari zaman Orde Baru, ya persoalannya adalah ya pemainnya kan semua keluarga Soeharto. Nah, jadi ini yang tadi saya katakan, kehadiran sistem televisi komersial ini secara tidak terelakkan memberikan ruang luas bagi ekspansi perusahaan-perusahaan transnasional. Dan Indonesia sebetulnya sepenuhnya itu berkembang dengan dipandu dengan model Amerika Serikat. Dari pemahaman standar profesionalisme, model pengelolaan stasiunnya seperti apa, program seperti apa, misalnya acara tuh sejam, atau stripping, acara setiap hari gitu ya. Atau bahkan naruh iklan di mana, berapa persen iklan itu boleh dalam sebuah acara. Atau yang paling bagus adalah logika rating. Rating itu sangat Amerika, ya. Dan kita adopsi begitu aja. Dalam pola komersial ini keberhasilan sebuah stasiun televisi ditentukan oleh jumlah iklan dalam program yang penempatannya dipandu oleh perolahan rating program. Pemasang iklan terbesar adalah produsen barang-barang konsumen dan seterusnya ya. Ini penting untuk menggambarkan gini, kalau saja jam iklan itu kayak zamannya Mana Suka Siaran Niaga, ditaruh di 1 jam terpisah, maka acara televisi itu survivalnya tidak ditentukan oleh dia laku atau enggak kan.
Karena semua ditaruh di 1 jam itu. Tapi karena sekarang rating tuh betul-betul iklan tuh betul-betul ditaruhnya per program, dan di 1 kali program dia bisa beberapa kali muncul, maka secara tidak terelakkan yang dipakai adalah logika rating. Nah akibatnya maka isi televisi adalah seperti yang tadi digambarkan. Tidak ada misalnya diskusi, tidak ada diskusi yang kritis. Sebetulnya misalnya Anda bilang, ya tapi Indonesian Lawyers Club gimana? Sebetulnya kan bukan kritis, tapi rame. Debatnya rame. Ya. Kalau diskusi kritis tuh kayak kalau di Amerika tuh nonton PBS. Atau kalau di Inggris nonton BBC. Orangnya pinter-pinter yang duduk. Kita tahu ini orang pinter semua. Begitu dia ngomong, kita bisa dengar kita bilang, iya juga ya. Kalau Indonesian Lawyer Club tuh bukan soal pinter-pinteran, seru. Jadi jangan terlalu bangga juga. Saya nggak pernah bangga tuh. Tadinya kan bangga tuh ya, wah diundang ngomong di TV. Belakangan saya merasa enggak ya, ini bodoh sebenarnya. Kita tuh diadu. Saya pernah ngomong di Metro TV. Waktu itu kebetulan sama Menteri Kominfo yang lama namanya, saya lupa sama siapa dulu ya. Enggak. Kalau sama Tifatul nggak pernah saya. Alhamdulillah nggak pernah. Pokoknya ada lawan bicara saya yang rupanya oleh Metro diharapkan terjadi debat. Ternyata sejalan kita. Artinya saya setuju dengan argumen dia. Jadi saya setuju tuh sama Bapak. Ini masalahnya orang nggak paham Pak, gitu bla bla bla. Tahu nggak? Pas break saya didatangi oleh produser. Atau produsernya, ya bisa nggak nanti abis break dibuat agak beda gitu loh Mas. Kebayang nggak? It's a show. It's a show. Aduh, Anda tuh berdosa atau enggak? Iya, tapi Anda melakukannya kan? Iya. Tapi kalau Anda logika BBC, ya, kan nggak perlu rating. Diskusi. Dicari adalah nggak apa-apa ini profesor tampangnya tua gitu ya, tapi pinter dan segala macam. Dan nggak dipotong, ya itu juga penting. Nggak dipotong. Ini kita baru ada 4 penjelasan terhadap fenomena ini, baru 2 dia potong. Mending kalau dia dipotong balik lagi dia ingat sama yang nomor 34. Nomor 34-nya nggak diomongin. Segmen udah habis. Jadi teori-teori ini akibatnya karena swasta ini maka dangkal, sinetronnya tadi anak jalanan lah apa, diskusi serius itu hilang, acara agama itu adalah Mama Dedeh gitu loh. Nah itu logika swasta gitu, ya kan? Ulil nggak laku. Kalau orang BBC bilang who cares nggak laku. Tanggung jawab kita adalah pada publik. Publik itu harus dididik agar bisa menerima diskusi-diskusi serius. Kalau setiap hari orang nonton diskusi serius, dia jadi serius. Tapi kalau setiap hari kita nonton Mama Dedeh, pas ngedengar kalau Ulil masih seru kali atau ini apa namanya Shihab. Quraisy Shihab kan cuma munculnya di Metro TV kan. Yang lain mana mau pakai Quraisy Shihab. Gitu kan. Ada 5 penjelasan, apalagi Muksid. Muksid 4 penjelasan. Minimal 3. Itu udah minimal sekali. Dan 3 tuh ada turunannya Dan. Ya BC. 3A, 3B, 3C. Tapi yang namanya kuliah ya begitu kan mestinya. Nah jadi mau dibilang di sini jadi Nin apa judulnya Neil Postman apa? Mengida. Jadi ada orang bahasa Inggris ya. Neil Postman itu bagus banget kalau mau cari bukunya ya. Bahasa Indonesia menghibur diri sampai mati. Inggrisnya amusing yourself to death ya. Amusing yourself to death. Itu bicara ini, tapi tidak dengan pendekatan Marx. Itu dia gambarin tuh gimana televangelis Amerika itu kan. Kalau di sana televangelis tuh. Apa namanya pendeta-pendeta Protestan itu
Isinya jadi lucu, nyanyi-nyanyi segala macam. Nggak ada substance karena televisi. Politisi itu harus punya tagline, kan? Kan tahu kan tagline? Lebih cepat apa? Iya, JK kan? Lebih atau SBY lanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Nggak penting. Tapi lanjutkan. Enggak, itu efek televisi komersial tuh itu. Semua show, semua harus menarik, harus atraktif, harus rating gitu loh. Ya akibatnya ini adalah bangsa yang kemudian diciptakan menjadi bangsa yang tidak kritis, tidak mempersoalkan hal-hal yang mendasar, kesenjangan kaya miskin dan seterusnya. Nah ini kembali ke gambar tadi, apakah memang terjadi imperialisme media? Dominasi program barat tidak terjadi, tapi tidak berarti apa yang dikhawatirkan Schiller tidak terjadi. Sebagai contoh misalnya, tadi kan gambaran siaran televisi baratnya tidak lagi dominan di TV Indonesia, true, benar. Tapi jangan pernah lupa karena TV-nya makin banyak, arusnya juga berlimpah. Bertambah kan? Ya memang presentasinya di setiap stasiun televisi barangkali tidak dominan, tapi kan banyak pemainnya, menjadi semakin banyak. Dan Anda lihat, perhatikan ya, TV-TV swasta yang nggak sanggup bersaing memperebutkan sinetron. Jadi kan gini, Anda lihat prime time ya, RCTI itu jagoannya sinetron. Akhirnya dilawan oleh Indosiar dengan apa nih acaranya? Bukan, nah ini nggak pernah nonton TV nih. Si John bilang lawannya sinetron telenovela. Itu tahun berapa John? Maria Mercedes, ya Allah. Apa nih acara apa nih? Di Akademi, itu nggak di Akademi? Dangdut. Ya Allah, memalukan, benar-benar memalukan. Tapi acaranya bisa 4 jam. Saiful Jamil, yang sekarang apa? Stand up comedy. Sama kan 4 jam kan? Dipanjang-panjangin gitu. Benar-benar dipanjang-panjangin. Ya. Sangat dramatis. Apa? Oh iya, enggak Antv. Tapi itu kan enggak terkenal. Family ya, Family 100. Nah, jadi RCTI sinetron, Indosiar tuh acara-acara kayak gitu tuh di Akademi, kontes. Nah ini ada TV-TV yang enggak kebagian kan? Ya contoh sekarang Trans. Contohnya global, apa yang mereka lakukan? Film Amerika, layar trans gitu ya, apa sinema, bla bla bla. Jadi ketika dia nggak sanggup, akhirnya dia mainnya di film Amerika lagi. Juga TV-TV kayak O Channel dan seterusnya. Lihat deh, kalau Net TV sampai siaran acara Inggris pun muncul ya. Dan format baru, franchising. Indonesian Idol itu dari American Idol. Indonesia Mencari Bakat tuh dari British Got Talent. Yang apa? Master Chef apa? Ya, X Factor. Itu bahkan gak diganti ya. Judulnya X Factor. The Voice. Nah, jadi itu bentuk-bentuknya jadi berubah. Kalau tadinya membeli langsung, dominan. Sekarang macam-macam. Dan perusahaan yang memproduksi acara-acara ini adalah perusahaan asing ada di Indonesia. Fremantle yang paling besar. Ya. Ini yang tadi saya katakan contoh harga program sepak bola. Sorry 2014 itu 61 juta bukan 70. Atau satu lagi yang harus kita catat sekarang, pay TV. Jadi gini, tadi saya katakan kan yang terpenting tuh bukan masyarakat bagi para pemodal atau perusahaan-perusahaan transnasional, yang terpenting itu bukan rakyat kecil. Yang terpenting itu kita, kalangan menengah ke atas. Nah sadar atau tidak banyak kalangan menengah ke atas kita yang sekarang akhirnya meninggalkan TV free to air itu RCTI dan kawan-kawan. Kemana mereka pergi? Pay, ya, langganan Indovision, langganan apa First Media, saya IndiHome, ada Next Media, apa? Nah itu yang generasi berikutnya tuh masuk ke iFlix, Netflix dan macam-macam. Yang nonton tadi anak jalanan itu siapa? Rakyat sebetulnya.
Yang makanya angkanya setinggi itu. Ratingnya tinggi, itu rakyat. Nah kalangan menengah ke atas akhirnya kan selektif. Dia tidak lagi puas dengan, dia kan gak mau tukang nonton anak jalanan kan, tukang bubur naik haji. Apa pula dia bilang ini ya. Jadi dia nonton apa? Kalau yang bagus akses internetnya, ngedownload ya, torrent segala macam. Wes, 1 season. Apa Game of Thrones, waduh, Walking Dead lengkap semua, skandal. Nih lihat, dengan segeranya pada hafal film-filmnya. Benar kan artinya? Masuk dan menguasai, ya. Dan terakhir adalah yang jangan pernah dilupakan adalah bersama dengan itu adalah dominasi perusahaan-perusahaan iklan transnasional. Jadi ini yang barangkali tidak terlalu kita ketahui. Memang perusahaan Indonesia sih, tapi sebetulnya itu perusahaan transnasional. Semua, Ogilvy and Mather di sini, Dentsu di sini, sebut yang Endra Beckham di sini. Semua yang besar-besar itu menguasai 10 besar perusahaan iklan Indonesia. Dan yang dibawa adalah, nah ini menarik nih contoh tentang iklannya itu, materi iklannya sendiri. Biro iklan itu kenapa dia kuat di Indonesia? Kenapa si yang Andrew Beckham-nya, kenapa si Ogilvy and Mather-nya, kenapa yang kuat di Indonesia? Karena dia membawa klien-klien dia di luar negeri. Jadi klien-klien luar negeri itu rese, Za. Saya nih misalnya Lux gitu, jangan Lux ya, apa? Taruhlah Samsung. Begitu dia masuk ke Indonesia, dia nggak mau pakai biro iklan lokal. Maunya pakai yang udah dia kenal ketika dia marketing di dunia. Makanya umumnya perusahaan-perusahaan transnasional itu biro iklannya transnasional. Indonesia kebagian apa? Ya banyak produk lokal. Bahkan produk lokal pun sebagian yang gede-gede kayak rokok dan seterusnya itu mainnya sama transnasional advertising agencies. Gak mau dia sama perusahaan lokal. Perusahaan lokal ada, apa sih yang sangat, cabai rawit dulu ya, sangat terkenal. Tapi umumnya ya program produk lokal kan juga ada yang gede di luar rokok ya. Iya itu apa tuh? Ya Sabta Cipta apa gitu ya namanya. Apa? Anda bilang? YTC itu apa? Enggak, saya kalau nama itulah istilahnya join. Padahal bukan join itu. Perusahaan iklan itu masuk ke Indonesia harus dalam bentuk perusahaan Indonesia. Jadi dia harus punya bendera. Nah jadi banyak partner Indonesia itu sebetulnya tidur, sleeping partner. Ya, saya juga mau, cuman nggak ada yang nawarin juga gitu loh. Jadi maksud saya gini, Ade Armando menandatangani akta perusahaan, saya adalah direktur pemilik saham di taruhlah Ogilvy and Mather Indonesia, di Indonesiain menjadi cahaya bintang kemerlam gitu ya, apalah ya. Kan harus pakai bahasa Indonesia waktu itu. Cahaya Purnama. Gak boleh ngomong politik di sini. Ya. Saya dibayar tuh hanya karena nama saya. Karena nama saya Indonesia, saya dibayar. Sebetulnya semuanya itu dikelola oleh si perusahaan asing itu. Nah jadi kayaknya udah ya. Jadi saya mau bilang begini, apa yang digambarkan ditesiskan ditesiskan ya oleh para pemikir kritis itu menurut saya menemukan ilustrasinya di Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia ini bukan ilustrasi, bahkan merupakan pembuktian tentang bagaimana imperialisme media itu terjadi secara real. Dan itu terjadi melalui kebijakan swastanisasi pertelevisian Indonesia. Kira-kira itu yang menjadi inti dari buku saya. Oke, itu. Makasih.